model satu kompartemen terbuka untuk kompartemen terbuka dengan menggunakan data darah. Nah, kita kemarin kan membahasnya untuk pemberian obat secara intravena. Parameter selanjutnya setelah distribusi itu ada waktu paruh eliminasi. Di pertemuan kedua ya kalau nggak salah kita sudah membahas waktu paruh eliminasi itu apa, yaitu waktu paruh yang dibutuhkan agar kadar obat di dalam darah berkurang menjadi setengahnya atau menjadi 50%-nya. Nah, pada model satu kompartemen terbuka ini, tolak ukur eliminasi obat merupakan menjadi salah satu tolak ukur eliminasi dari tubuh. Tetapi, meskipun misalnya 7 kali waktu eliminasi dari waktu para eliminasi tersebut dan obat itu masih tersisa 1%, belum tentu diartikan bahwa obat itu sudah tidak berefek lagi. Jadi mungkin ada masih kemungkinan obat tersebut masih mempunyai efek, tergantung obatnya yang diberikan. Rumusnya masih sama. Waktu paruh sama dengan 0,93 dibagi dengan tetapan laju reaksinya. Nah, untuk orde 1, waktu paruh itu tidak tergantung dengan dosis obat yang diberikan dan perubahan dosis obat tidak akan mempengaruhi waktu paruh eliminasi. Jadi waktu paruh itu tidak akan tergantung dengan dosis obat yang diberikan kepada pasien itu berapa. Ini terkait waktu paruh. Nah, parameter selanjutnya itu ada AUC atau area under curve. Jadi area under curve itu di sini. Ini adalah area di bawah kurva. Dari 0 sampai waktu yang tak terhingga. Karena tidak tahu obat itu akan habisnya itu kapan. Jadi waktunya itu tidak terhingga. Nah, AUC sendiri itu rumusnya adalah itu AUC sama dengan C0 dibagi dengan K atau konstanta atau laju kecepatan reaksi. Nah, si AUC ini sebenarnya itu hanya menggambarkan jumlah obat yang diabsorpsi dan masuk ke dalam sistemnya. Jadi, karena kan ini di bawah sini. Sedangkan grafiknya yang di sini kan ini kan C0. Di sini CT, C waktu berapapun. Nah, berarti ini obat yang masuk ke dalam tubuh misalnya waktu C0, waktu T awal, T1, T2, T3, dan T tak terhingga. Makanya dia itu hanya menggambarkan jumlah obat yang diabsorpsi dan masuk ke dalam sistemik. Nah, satuan untuk AUC tersendiri yaitu adalah massa per volume. Oke, sampai sini ada yang ini ditanyakan? Ini tadi AUC ya. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah clearance atau bersihan. Nah, clearance itu adalah suatu ukuran eliminasi obat dari tubuh. Nah, atau juga dapat diartikan sebagai pembersihan obat dari volume darah per satuan waktu. Nanti satuannya adalah liter per jam. Karena kan dari volume darah. Volume kan satuannya bisa mililiter, bisa liter per satuan waktu. Satuan waktunya bisa jam ataupun menit. Nah, ini adalah rumus jika clearance itu diketahui angkanya berapa. Nah, clearance obat itu menggambarkan flow rate dari bersihan darah. Nah, dengan kecepatan obat, karena ada tetap kecepatan laju reaksi obat, lalu ada konsentrasinya berapa, karena tadi kan clearance itu kan pembersihan obat dari tubuh, jadi dia ada flow rate-nya, ada lajunya, tapi dia bukan tetapan laju reaksi. Gitu.
Nah, didapatkan dari adanya laju dan juga yang di bawah itu kadar obatnya, karena yang di bawah adalah volume darah dan di darahnya itu ada kadarnya, maka akan didapat persamaan seperti ini. Nah, nanti setelah diturunkan akan dihasilkan persamaan clearance K kali VD, atau bisa juga clearance dosis IV-nya intravena dibagi AUC, atau clearance K kali VD, atau kalau misalnya kita menghubungkan dengan waktu para eliminasi, tinggal kita substitusikan saja rumus yang ada sebelumnya, nanti akan ketemu. Nah, untuk clearance, clearance itu kan tadi tidak sama dengan laju kecepatan obat, karena clearance adalah ukuran flow rate, jadi ukuran lajunya aja gitu kan, yang mempunyai satuan volume per waktu. Jadi, karena yang dibawa adalah volume darah per satuan waktu. Nah, pada rumus yang ini misalnya clearance sama dengan DIV dibagi AUC. Nah, sebenarnya di sini itu harusnya ada F atau fraksi obat. Nah, tetapi karena pada materi ini kita itu menggunakannya adalah IV, di mana obat yang diberikan secara IV atau intravena itu kita menganggap bahwa serat F-nya itu adalah 1. Yang artinya obat masuk 100% ke dalam sirkulasi sistemik. Makanya di sini langsung dosis IV tidak perlu dikalikan F, karena nilai F-nya untuk IV kan 1. Seperti itu. Nah, terus pada farmakokinetik linier, nilai clearance itu tidak berubah dengan perubahan dosis obat. Karena perubahan dosis obat itu diikuti dengan perubahan nilai AUC secara proporsional. Jadi kalau misalnya di sini kan ada nilai AUC, dosisnya diberikan, kalau misalnya linear ya, maksudnya dosis berubah, AUC kan juga akan berubah. Jadi nilai clearance-nya itu ya tidak akan berubah dengan adanya perubahan dosis, karena dosis berubah, AUC pun juga berubah. Setelah itu untuk hubungan dengan waktu paro eliminasi, bahwa waktu paro eliminasi itu dipengaruhi oleh adanya volume, distribusi, dan juga clearance. Di mana clearance ini kan sebenarnya masuk ke parameter primer. Yang di pertemuan pertama itu kan ada parameter farmakokinetik primer, sekunder, gitu kan. Kalau volume distribusi kan sama clearance kan masuknya parameter primer, sedangkan waktu para eliminasi adalah parameter sekunder. Nah, nilai VD dan juga clearance itu tidak saling tergantung. Jadi, ada kemungkinan adanya perubahan clearance belum tentu disertai dengan adanya perubahan VD dan sebaliknya gitu. Karena VD kan parameter distribusi, sedangkan clearance kan parameter eliminasi. Jadi keduanya ini tuh tidak saling mempengaruhi sebenarnya di farmakokinetik. Begitu. Next, ini adalah contoh obat-obat yang mempunyai expression ratio. Obat yang mempunyai E-nya lebih dari 7 ini berarti dia nilai clearance-nya besar. Jadi dia pembersihan dari tubuhnya itu cepat. Ini kalau yang rendah berarti sel-nya rendah. Ini salah beberapa contoh obat saja. Oke. Untuk parameter-parameter farmakokinetik, ada ini aja. Udah. Ini untuk parameter farmakokinetik, jadi ada K, T setengah, PD, CL, AUC,
itu adalah parameter-parameter farmakokinetik. Yang primer itu adalah PD dan CL. Yang sisanya adalah sekunder. Next. Nah, saya akan menambahkan sedikit materi terkait membuat grafik. Jadi misalnya kita ada data, seperti yang kemarin misalnya ada data waktu sama konsentrasi. Nah, biar terlihat apakah data tersebut akan masuk orde 0 atau orde 1, kita salah satunya adalah bisa dengan membuat grafiknya. Nah, dari hasil grafik ini kita juga bisa dapat menentukan nilai slope atau nilai K-nya atau nilai tetapan laju reaksinya gitu kan. Nah, ini namanya adalah kertas grafik semilog gitu kan. Jadi kertasnya akan berbeda dengan kotak-kotak yang lain karena di sini ada yang renggang, ada yang rapet-rapet dan lain sebagainya gitu. Karena ini adalah kertas grafik semilog. Nah, kalau misalnya seperti yang minggu kemarin kita ada waktu, ada juga konsentrasi. Nah, untuk memasukkan ke grafik semilog, namanya juga grafik semilog ya. Jadi kita memasukkan nilainya itu bukan nilai utuhnya, misalnya di sini nilainya 80. Jadi kita tidak memasukkan nilainya 80, tapi hasil dari lemnya atau hasil dari lognya. Itu untuk membuat grafiknya. Nah, nanti dari grafik itu kita juga bisa melihat reaksinya itu orde 1 atau orde 0. Nah, contohnya ini. Coba adik-adik buat ini grafiknya jadinya seperti apa tanpa dibuat len atau log, langsung dimasukkan. Nilai T-nya berapa? 0, 2. Nah, 100. 2, 95. 4 adalah 90. 6 adalah 85. 8, 80. Dan 10 adalah 75. 12 adalah 70. Nah, ini kan misalnya kita tarik garis lurus. Dia akan membentuk garis lurus. Kalau misalnya dari satu grafik itu tanpa kita membuat dia konsentrasinya, tanpa membuat konsentrasi yang bentuk dalam log atau LED ya, dan hasilnya adalah garis lurus, merupakan orde 0. Langsung membentuk garis lurus. Sesuai pengertiannya orde 0 yang kemarin ya. Lajunya dia akan berubah-ubah. Gitu. Jadi untuk orde 0. Jadi reaksinya merupakan orde 0. Nah, dari sini kita bisa menghitung nilai K. Nilai K-nya itu bisa menggunakan rumus slope. Y2 min Y1, X2 min X1. Coba dihitung untuk orde 0. Untuk nilai K-nya berapa? 2,5 Bu. Oke, jadi K-nya 2,5. Ini masih mudah ya.
Oke, selanjutnya. Nah, silahkan dicoba dibuat grafik ya. Coba membuat dua grafik antara konsentrasinya secara normal seperti ini dan juga merupakan hasil lognya. Apakah terdapat perbedaan ataukah tidak?
Sudah, Dek? Bu, izin bertanya. Gimana, Dek, ya? Nah, itu kalau nyari nilai slope-nya yang Kak, itu kalau pakai Y2-Y1 gitu nggak apa-apa, Bu? Nggak pakai log gitu. Hasilnya nanti akan beda, Farah. Oh, Coba iya. di coba dihitung aja nggak apa-apa, Dek. Nanti kita bisa bandingkan gitu. Oh iya, hasilnya memang beda, Bu. Beda kan? Iya. Oh, terima kasih, Bu. Iya. Jadi kalau misalnya kita menghitung nilai K atau slope ini, kalau misalnya kita udah tahu dia mengikuti genetika orde 0 atau orde pertama, pasti akan udah langsung uh, tahu apa pakai rumus yang mana seperti itu. Yang lainnya udah selesai? Atau mari kita bahas aja? Atau masih penasaran mau mencoba dulu? Kayaknya 0,075 bukan, Bu? Berapa? 0,075. Nilai K-nya? 0,075.
Ada lagi yang lain yang mau mencoba menjawab? Sama, Bu. Sama. Iya. Sama Bu asalnya. Sama semua ya. Oke, mari kita coba untuk kita bahas dulu ya. Kalau kita kayaknya udah selesai kan? Oke. Untuk Sudah. yang A, grafiknya gimana? Ada perbedaan nggak deh antara misalnya kita langsung memasukkan konsentrasi versus waktu sama log versus waktu? Sama, Bu, grafiknya turun. Sama turun, tapi kan untuk yang grafik yang konsentrasi versus waktu, apakah dia berbentuk lurus seperti yang di orde 0 ini tadi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, agak bengkok ya ke bawah itu kan. Iya. Nah, kalau misalnya kita memasukkan nilai log C versus waktu, maka kita akan menemukan garis yang linear atau garis yang lurus, iya enggak? Nah, Iya, Bu. Iya, Bu. Iya Bu. nah, karena garis C versus waktu itu tidak menunjukkan garis lurus, sedangkan garis log C versus waktu itu menunjukkan garis lurus, maka kinetika untuk soal 2 ini adalah mengikuti orde pertama. Nah, jadi misalnya adik-adik ada soal nih nanti ujian gitu kan, buat grafik lalu untuk menentukan orde 0 atau orde pertama. Kalau misalnya langsung mengeplotkan konsentrasi versus waktu, dilihat ternyata dia langsung garis lurus, maka selama menempatkan 0 dan konsentrasinya benar ya maksudnya, maka dia mengikuti orde 0. Tetapi ketika dibuat C versus waktu kok ternyata dia tidak membentuk garis linear lurus, maka dia nanti akan mengikuti orde pertama. Itu untuk perbedaannya. Nah, untuk yang C, ini adalah nilai waktu paruhnya. Saya di sini sudah memberikan hint, bisa dilihat dari tabel atau grafiknya sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita mau melihat dari tabel, itu kita mencari waktu paruh kan pengertiannya adalah waktu yang dibutuhkan untuk kadarnya itu menjadi 50%. Nah, kita cari saja di sini kadar yang menurun dari 50% dari berapa sampai berapa. Misalnya ini kan turun 50%. 50 ke 25 pun juga sama 50%. Jadi waktu paruh eliminasinya dia itu sebenarnya adalah 4 jam. Itu kalau misalnya kita mau melihat langsung dari tabelnya bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya mau dihitung, itu juga bisa. Itu tadi. Nih, kalau misalnya mau cara yang manual, ya berarti kita masukkan ke rumus seperti biasanya. Lalu untuk nilai slope-nya, tadi ketemunya 0,05. 0,075. Tadi ketemu waktu paruhnya berapa ya, Dek ya? Oh, ya, 4, Bu. 4 juga kan? 9,2. Waktu paruhnya 9,2. Ada yang ketemu 9,2 maksud? 9,0. Pakai rumus yang mana? Yang itu Bu, yang K sama dengan Iya. 0,09. 0,093 bisa. Sebentar. Satu dulu. Tadi yang ketemu nilai K-nya 0,075 siapa? Saya Satu aja, Pak. Saya ketemu 0,075, Bu. Saya, Bu. Oke. Nah, satu aja ya, saya nanya ya. Tadi kan ketemu K-nya 0,075. Berarti kan nilai K itu kan bisa didapatkan dari
kita memasukkan nilai log Y sama X. Nah, tadi menghitung 0,075-nya pakai rumus yang mana, Dek? Yang log Y log Yang log Y. Log Y. Y-nya pakai yang mana? Kan sebenarnya bisa kita ambil mana saja kan? Hasilnya benar 0,075. Yang Oh, ini maaf. Kalau untuk log ada tambahan 2,3, Dek. Nah, saya kurang rumusnya. Oh, ya. Jadi rumusnya adalah ada dibagi 2,3-nya. Gitu. Nanti dicek lagi ya. Di depan kemarin ada yang 2,3. Jadi kalau misalnya kita mau pakai log, itu kita ada 2,3. Jadi kan itu kan ln atau log itu kan 2,3 dikalikan lognya. Kalau saya tidak salah ingat, coba sebentar. Iya benar. Jadi ln itu sama dengan 2,3 log. Jadi kalau kita di sini menggunakan log, berarti kita harus nilai K-nya itu masih dibagi 2,3. Jadi 2,3 dikalikan log Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Harusnya rumusnya seperti ini. Jadi nanti ketemunya akan sama dengan 0,693 dibagi 4. Waktu para eliminasi udah ketemu 4 semua kan? Atau ada yang beda? Sudah. Nah, beda lagi kalau misalnya adik-adik menggunakan rumus log sama dengan K, udah menggunakan ln. Kalau ln nanti langsung ln Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Maaf ya, saya tadi kurang 2,3. Kalau ln nanti langsung masukkan saja 1,7 dikurangi 2 dibagi 4. Nanti ketemunya akan sama. Tapi kalau menggunakan log nanti dikalikan lagi 2,3 untuk nilai log hasil pengurangan log Y2 min log Y1. Nah, sebenarnya untuk menggambar grafik itu juga bisa di sini itu adalah ln C. Jadi kalau misalnya menggunakan ln C, jadi tidak perlu pakai penambahan variabel 2,3. Jadi langsung masuk semua. Oke, sampai sini sudah paham atau masih ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan? Bu mau tanya. Bu izin tanya. Oke, satu-satu dulu. Yang pertama tadi yang suaranya agak kecil. Oh iya Bu. Tadi waktu paronya ketemu 4 itu dari mana ya Bu? Oh, kalau ini saya melihatnya dari grafik deh. Jadi kalau pengertian waktu paro itu kan waktu paro untuk orde 1 itu kan konstan, tidak seperti orde 0. Kalau orde 0 kan waktu paronya dipengaruhi oleh nilai K. Kalau nilai K berubah berarti waktu paronya kan berubah kan. Di waktu pertemuan yang kedua kemarin kita kan sudah nyoba menghitung beberapa waktu paro. Nah, karena waktu paronya untuk orde ke-1 itu adalah konstan, maka misalnya kita bisa ambil dari grafik 2 titik manapun yang menunjukkan penurunan 50% konsentrasi dari obat tersebut. Nah, ini tadi salah satunya itu saya ambil contohnya adalah dari 100 turun ke 50 ataupun dari 50 turun ke 25. Ini kan berarti 50%-nya kan. Dan karena nilainya konstan,
berarti nanti kita bisa menggunakan hal itu untuk menghitung selanjutnya gitu. Karena untuk order pertama nilainya konstan, dia tidak akan pengaruh terhadap nilai K. Gitu. Jadi 48 kan 4 jam, 0,4 kan 4 jam. Jadi ketemunya adalah 4 jam. Begitu. Gimana? Iya Bu, terima kasih. Terus ini yang Kak tadi kan berarti 0,075 dikalikan 2,3 ya Bu? Tadi saya kurang rumusannya. Saya lupa kalau ini tuh adalah log. Kalau log masih dikalikan lagi 2,3. Jadi nanti rumusnya kalau log, tapi lebih enak lagi kalau pakai ln aja sih besok-besok. Biar nggak lupa. 2,3 log Y2 min Y1, log Y2 min log Y1 dibagi X2 min X1. Jadi di sini masih ada angka 2303 karena ln itu kan 2,3 kali log. Jadi masih ada variabel 2,3. Jadi ketemunya nanti 0,17 per jam. Gitu. Oke. Ada lagi yang lain tadi mau ditanyakan? Bu, mau tanya, kalau misalnya kita diubahnya ke len itu nanti grafiknya tetap linear, Bu? Dicoba aja, Mas. Ini Mas tahu Mbak? Atau Dek? Coba aja, Dek. Kalau setahu saya, grafiknya tadi tetap akan linear juga. Karena tapi yang berbeda itu hanya angkanya saja. Len 100 itu adalah 4,6. Len 50 3,9. Gitu. Dicoba aja. Kalau misalnya ini adalah order pertama, harusnya dia tetap linear hasilnya. Bisa dicoba. Cepat kok ini. Kalau ada yang penasaran. Len 25 itu 3,2. Terus Bu, berarti kalau misalnya dapat soal kayak gini atau dapat ujian itu boleh langsung diubah ke len aja kan Bu, nggak usah log. Boleh. Ini saya ngambil contohnya aja sih soalnya Dek. Harusnya bisa langsung len kok. Kayak kalau len itu lebih praktis. Biasanya kita nggak perlu menggunakan faktor-faktor tambahan 2,3 atau apa kayak gitu. Soalnya kan kalau misalnya kemarin kita juga menghitung di latihan yang kemarin kan kita juga ada yang menghitung nilai K kan len kan waktu itu. Nah, harusnya kita juga bisa menggunakan langsung nilai len konsentrasinya berapa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Besok kalau ujian langsung len aja. Kalau ada soal seperti ini. Ada lagi? Bu, izin bertanya. Iya. Kan ini untuk nyari K-nya kan pakai yang len sama log itu ya Bu. Itu buat yang kalau order pertama. Tapi kalau misal order 0 itu pakainya yang langsung Y2 min Y1 itu Bu. Iya, karena kan dia langsung konstan kan, langsung konstan, langsung membentuk garis lurus kan soalnya, jadi kita langsung Y2 min Y1. Tapi jarang banget kok order 0 itu. Kalau misalnya ujian pun kayaknya saya juga nggak akan ngeluarin order 0 kok, soalnya terlalu gampang. Oh iya Bu, terima kasih. Iya, order 0 itu mudah banget, jadi udah kelihatan gitu dari waktu versus konsentrasi versus waktu udah langsung kelihatan garisnya lurus. Oh nanti
nilai K-nya tinggal Y2 min Y1 akan ketemu. Terus nanti masuk rumus, waktu paruh eliminasinya ketemu. Tapi kan nanti waktu paruh eliminasinya dia kan berubah-ubah berdasarkan nilai K. Nah, nanti di situnya ngitung K lagi, terus nanti waktu paruh eliminasi lagi gitu. Jadi untuk menghitung parameter yang lain tuh kurang efisien gitu untuk ordinal. Jadi nanti kalau ujian kayaknya saya nggak membuat soal untuk ordinal. Ini untuk tambahan pengetahuan sama untuk melihat perbedaannya ordinal dan order pertama. Gitu. Jadi kita belajar dua-duanya. Cuman ordinal memang lebih praktis. Udah bentuk grafik selesai, langsung kelihatan nilai K-nya. Tapi nanti ambil 2 titiknya beda, hasilnya beda lagi. Ada lagi yang lain? Oke, kalau belum ada, kita coba lanjut. Nah, ini tadi ya tahapan untuk menentukan order reaksi tadi. Silahkan adik-adik menggambar grafiknya. Grafiknya langsung membentuk linear atau garis lurus atau tidak. Kalau misalnya garis lurus langsung berarti ordinal. Kalau enggak berarti nanti dibentuk nilai linear. Nanti akan membentuk garis linear. Kalau ordinal kan jumlah obat berkurang dalam satu jarak yang tetap. Tetapi nilai K-nya nanti juga akan berubah-ubah gitu kan. Nah, kalau untuk order pertama, laju konsentrasinya itu akan berkurang dengan sebanding konsentrasi obat yang tersisa yang di dalam tubuh. Rate ataupun waktu paruhnya untuk order pertama itu konstan, jadi dia tidak akan berubah-ubah. Silahkan nanti menemukan untuk waktu paruh dan nanti bisa mengambil 2 titik. Kalau misalnya mau cepat, lihat di grafiknya, lihat di datanya mana yang menunjukkan penurunan 50%. Itu akan langsung ketemu nilai waktu paruhnya. Kalau misalnya mau menghitung manual, silahkan nanti dimasukkan ke rumus, diambil 2 titik dulu untuk menghitungnya. Kalau misalnya memang rumus berarti bisa mencari nilai K dulu berarti. Setelah dari 2 titik diambil berapa nilai len-nya, len Y2 minus len Y1 dibagi delta waktunya. Untuk ini. Untuk parameter farmakokinetik order pertama data darah itu aja deh yang tadi itu. Jadi teorinya udah selesai sebenarnya untuk yang ini. Untuk parameter-parameter ini. Kalau misalnya masih ada yang bingung atau mau yang ditanyakan, monggo. Ini tinggal latihan-latihan semua. Nanti minggu depan data darah tapi untuk ekstravaskuler atau untuk pemberian per oral. Ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin sambil jalan aja, kalau misalnya ini silahkan dikerjakan soal 3. Sampai 10.30 ya. Ini cepat kok. Habis itu kita bahas. Kalau ada yang bingung sambil jalan silahkan ditanyakan.
adik-adik, maaf ada kesalahan. Ini 5 ya, bukan 15. Karena ada eliminasi ya. Jadi 10 kadar obat waktu tes setelah 2 jam penyuntikan adalah 10 dan 6 jam setelah penyuntikan adalah 5.
Maaf Bu, izin bertanya. Oke. Gimana Teh? Kalau kayak gini nentuin ini order 1 apa order 0 tadi gimana Bu? Maaf. Gimana? Kalau kayak gini nentuin itu order 0 atau order 1 itu gimana Bu? Ini untuk soal nomor 3. Iya. Kalau untuk soal misalnya seperti ini, biasanya udah langsung order 1 deh. Oh iya, terima kasih Bu. Ya, nanti kalau misalnya di ujian akan saya tambahkan. Kalau ini adalah order pertama. Karena dia tuh nggak diminta untuk membuat grafik kan di sini soalnya. Biasanya secara umum sih maksudnya, tapi ya belum tentu juga. Tapi oleh secara umum kalau misalnya tidak ada data untuk membuat grafik atau apa gitu, biasanya udah langsung order pertama atau dia disebutkan monofase. Nanti ada soal selanjutnya itu akan ada order pertama. Baik, terima kasih Bu. Sudah selesai? Buat persamaannya itu yang CT itu sama dengan channel NKT atau mau dibuat bulan sama dengan channel NKT juga boleh. Jadi adik-adik harus nyari dulu nilai K-nya berapa. Nilai K-nya berapa. Nanti bisa masuk sini. Nah, setelah masuk sini nanti akan bisa didapatkan nilai C0-nya berapa. Ibu mau tanya. Mm-mm. Ini yang nomor 3 itu kadarnya dari 10 jadi 15 mg. Jadi 5. Oh ya, ya Bu, makasih. Jadi saya udah ini ya koreksi ya, ini bukan 15, satunya saya hapus itu. Saya merah-merah itu enggak ada. Jadi cuma 5 mg per mili.
Karena Mbak udah punya LUDM ya. Sains, Mbak sains saya. Juga ini kok ya, jelas karena aku yang jalan angka tadi sama retorik. Kita kan belum masuk IRIS ya. Biasanya nanti kalau udah harus baru ada update. Terus apa lagi? Ya di sini kok kayaknya tuh aku tuh ini ya. Aku merasa yang diomongin asal itu yang obrolan aku sama yang terakhir kemarin itu tentang EDN aku. Terus sih aku nyampein kan dari itu juga nggak jelas ya kapan memprosesnya kan. Kalau selama aku tuh mau dikunci dulu gitu kan. Terus akhirnya kan nggak jadi harus ditarik. Kampus itu sih sebenarnya oke-oke aja, cuman kayaknya sini tuh nyerahnya tuh aku sendiri sama Oke, sudah selesai, Dek? Maaf Bu, Gimana? maaf Bu mau tanya. Mm-hmm. Berarti ini yang A itu yang dicari apanya ya Bu? Sama bedanya sama yang C? Apa nyari C0-nya apa gimana? Kalau yang A itu nanti persamaan utuhnya seperti ini. Harusnya ya pertanyaan yang A ini aku ke paling bawah ya, yang terakhir ya, salah semua ketemu ya, enggak apa-apa. Terus kalau yang C itu kan berarti nilai C0-nya kan. Tuh. Ini garis tengah. Kalau ini nanti bentuknya CT sama dengan C0 E mem KT. Kalau ini VD CR atau yang belum masuk sini. Berarti untuk nyari yang poin C itu pakai rumus yang sama itu Bu, yang CT sama dengan C0 Iya. KT. Tadi kalau misalnya yang A sudah mencari kan tinggal dimasukkan aja ke sini, ketemunya berapa. Oh iya, terima kasih Bu. Sama-sama. Udah selesai yang lainnya? Oke. Nggak apa-apa.
Adik udah? Nilai K-nya berapa? Sudah ada yang menemukan? 0,17 Bu. Oke, K-nya 0,17 per jam. Nilai C0-nya? 14,28 bukan Bu? Ya, sekitar 14-an, tergantung pembulatan ya. Kurang lebih 14-an. Terus waktu para eliminasinya berapa? 3,96. Oke, 3,96. Atau kita bisa bulatkan menjadi 4 jam. Nilai VD? 9,1 Satuannya? mili. Oke. Liter Bu. Oke, untuk nilai yang untuk D nanti akan saya bahas sebentar ya, untuk ini bersama satuannya. Dan untuk clearance-nya berapa? 1,59. 1,6. Oke, 1,59 atau 1,6. Yang lainnya udah sama ya? Sama, Bu. Oke, saya akan menambahkan sedikit untuk yang D, yaitu menghitung nilai VD. Sebelumnya, mohon maaf, saya ada sedikit koreksi terkait satuan. Oke. Di situ kan saya menuliskannya itu adalah 10 mg per mili sama 5 mg per mili. Nah, sebenarnya kalau untuk nilai satuan CP itu kan sebenarnya adalah yang paling umum itu adalah nanogram per mililiter. Cuman saya ada sedikit kesalahan di situ, saya menuliskannya adalah miligram per mili, tapi tidak apa-apa. Nanti adik-adik udah bisa menghitung di sini. Nah, sini saya akan memberikan koreksiannya. PD itu kan rumusnya adalah sama dengan DIV atau dosis intravena yang diberikan dibagi dengan konsentrasi awalnya. Nah, dosis intravena yang diberikan itu berapa di sini? 2 mg dikalikan 65 ya. Jawabannya adalah 130. Satuannya adalah miligram. Nah, kita masukkan ke sini 130 miligram. Nah, C0-nya tadi kan ketemunya sekitar kurang lebih 14, sekian. 14,28 ya tadi. Nah, tapi dia itu kan kalau di sini ada yang mesti satuannya adalah miligram per mili. Tetapi tadi karena saya ada koreksi, nanti PPT-nya akan saya benarkan juga untuk satuannya. Kita kembali ke satuan yang umum digunakan, yang lazim digunakan yaitu mikrogram per mili. Jadi di sini adalah satuannya mikrogram per mili. Nah, dari sini kita harus menyamakan ya. Nah, karena dia mikro, berarti kan dia dibagi biar jadi miligram per mili sama kan dibagi 1000. Iya enggak? Ini untuk menyamakan si satuan dari 14,28 miligramnya. Nah, harusnya tadi seperti ini. Nah, nanti 130 dikalikan 1000 mili. Ini jadi miligram. Enggak. Miligram. Milinya naik dibagi 14,28 miligram. Nah, nanti miligramnya ini diharapkannya itu hilang gitu deh. Jadi berapa? 130 dikali 1000. Kurang lebih sama kayak tadi. Cuma nanti hasilnya lebih besar. 9.000 mililiter. 9.000-an. 9.100 mililiter. Atau misal kita membuat liter adalah 9,1 liter. Ini untuk menghitung VD. Nanti kalau
misalnya ujian, jangan lupa ya, nanti insya Allah untuk nilai konsentrasinya akan saya benarkan dulu. Untuk PD. Ada pertanyaan? Kalau untuk nilai clearance kan sama dengan K kali VD. Banyak ketemu 0,17 per jam. VD-nya adalah 9,1 liter. Jadi nanti ketemunya adalah 1,6 ya tadi, liter per jam. Sama sih, sama saja, hanya tadi saya mengoreksi terkait ini yang terkait satuan untuk PD-nya, karena saya juga memasukkannya kan masih nilai miligram per mili. Sudah? Ada yang mau bertanya dulu? Untuk jawabannya sudah benar ya. Ini tadi harusnya adalah mikrogram per mili. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke soal yang keempat. Berbentuk monofase atau orde pertama. Ini orde pertama ya. Oke, silahkan dikerjakan. Nah, ini satuannya sudah saya buatkan dalam bentuk mikrogram per mili. Jadi nanti sudah bisa menyesuaikan untuk nilai VD dan juga untuk nilai clearance-nya. Ada koreksi lagi, ini 250 mg per 10 mili. Bukan per mili. Dosisnya besar banget. Jadi suatu sediaan obat itu berupa bentuk injeksi, dia bentuk sediaannya adalah 200 dengan konsentrasi 250 mg per 10 mili. Lalu diberikan kepada seorang pasien hanya 5 milinya saja. Jadi perhatikan jumlah dosisnya berapa yang diberikan kepada pasien tersebut ya. Kalau 10 mili, 250, 5 mili jadi berapa? Berupa orde pertama dengan satuan mikrogram per mili untuk konsentrasinya dan satuan jam untuk nilai T-nya.
Maaf Bu, mau Iya. tanya. Bingung ini pertama nyari apa dulu ya Bu? Oke. Yang lainnya gimana? Bingung juga? Bingung juga kayaknya aku. Oke, udah kita bahas aja kok. Kita bahas aja ya. Iya Bu. Ya Bu. Waktunya tinggal 7 menit. Oke. Persamaannya itu adalah, saya tulis dulu di sini. CT sama dengan 100 E minus 0,15 T. Dengan sediaan adalah 250 mg per 10 mili. Maaf Bu, itu min 0,15. Oh iya, terima kasih. Minus 0,15 ya. Kalau saya ada yang salah tulis, diingatin enggak apa-apa. Terus pemberiannya IV 5 mili. Ya, satuannya adalah C-nya mikrogram per mili. Ini adalah jam. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Hitunglah nilai parameter farmakokinetik. Yang pertama adalah nilai K. Nilai K udah jelas kan, Dek? Iya Bu. Nilai K didapat dari persamaan tersebut ya. Kan persamaannya kan CT sama dengan C0 E min K kali T. Berarti nilai K-nya adalah minus 0,15 per jam. Oke. 1,5. Udah ketemu nilai K-nya. Lalu untuk waktu baru eliminasi kan 0,693 per nilai K. Nilai K-nya berapa? 0,15. Akan ketemu berapa di sini? 4,2. Berapa? 4,62 jam. Oke, udah ketemu ya. Lalu kita akan menghitung nilai VD. VD itu rumusnya adalah dosis IV dibagi dengan C0. Dosis IV-nya didapat dari mana? Dari sini. Informasi yang sudah diberikan bahwa sediaan obatnya adalah 250 dengan pemberian 5 mili. Kalau sediaannya C10 mili itu kan 250 miligram kan. Kalau kita hanya memberikan 5 mili, berarti dosisnya berapa? 50. Kalau 10 mili, 250 kita hanya mengambil 5 milinya nih. Berarti dosisnya yang kita dapat berapa? 125. Ya, 125. 125 miligram. Berarti yang kita masukkan ke sini sebagai dosis IV itu adalah 125 miligram dibagi C0-nya berapa? 100 mikrogram. 100 mikrogram per mili. Oke, dari sini kita bisa lanjutkan. 125 miligram, 100 miligram per mili per 1000. Tinggal dinaikkan saja. 125, 1000 miligram mili per 100. Ketemunya adalah 1250 kan? Mili atau 1,25 liter. Oke. Sampai sini masih ada yang bingung? Enggak Bu. Paham Bu. Udah paham ya? Lalu kalau clearance kan K kali VD.
Tinggal dimasukkan saja nanti K-nya berapa, 0,15, PD-nya adalah 1,25 liter. Ini jam. Atomnya berapa? 0,15 dikali 1,25. 0,18. 0,18 liter per jam ya satuannya. Oke, untuk yang pertama sudah paham? Masih ada yang bingung? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Soal B. Pertanyaannya, berapa kadar obat dalam darah setelah 5 jam penyuntikan? Nah, karena dia tadi kan IV, di sini C0-nya, nah 5 jam misalnya kita anggap di sini ya C5. Gitu. Berapakah setelah 5 jam penyuntikan? Berarti T-nya sama dengan 5. Masih kelihatan di layarnya? Masih, Bu. Oke, masih ya. Ini 5 jam. Gitu kan? Berarti kita tinggal masukkan saja. Masukkan saja ke rumusnya. Rumus yang itu, yang apa? Yang awal tadi. Yang C sama dengan 100 C minus 0,15 dikalikan 5. Ini akan ketemu nilai C5. Berapa ketemunya, Dek? Yuk kita berhitung. 47,23. Oke, 47,23 mikrogram per mili. Oke, sampai sini sudah paham ya? Lalu untuk soal yang ketiga, itu yang ditanyakan adalah jumlah obat. Kalau ini kan kadar, C, concentration. Kalau jumlah obat itu simbolnya adalah D. Gitu. Ingat kan yang awal kita ini kan, kalau jumlah obat kan simbolnya D. Nah, kita di sini mencari nilai D-nya. Nilai D-nya dari mana? Kita sudah ketemu nilai VD dan kita sudah ketemu nilai CT di setelah 5 jam pemberian. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang ini, rumus volume distribusi yang awal tadi. PD sama dengan DIV dibagi C0. Nah, kita tinggal balik aja, Dek. Berarti kita nyarinya kan DIV-nya. DIV saat kondisi C-nya itu 5 gitu. Jadi VD dikalikan C5. PD-nya berapa? Kalau untuk order pertama kan volume distribusi kan konstan juga kan. Nah, kita tinggal masukkan 1. Jadi masukkan yang kita mau satuannya apa? Miligram. Miligram berarti yang ini kan juga satuannya mili ya. Berarti kita volume distribusinya pakai yang mili saja, yang 1250 mili. Dikalikan C5-nya tadi adalah 47,23 mikrogram per mili. Oke, silahkan dihitung jadi berapa? 59, Bu. 59. 59 apa? Ibu kan? 59.062,5. Oke, 59.000 aja ya. Ini tapi yang satuannya adalah mikrogram. Karena tadi ini kan mikrogram kan. Nah, kita buat jadi miligram. Berarti dibagi 1000 kan? 59 miligram. Nah, ini adalah jumlah obat 5 jam setelah pemberian. Jadi jumlahnya adalah 59 miligram.
Nah, nanti kalau misalnya ditanyakan lagi adalah berapa yang nomor 2 yang ditanyakan berapa kadar obat setelah 5 jam penyuntikan. Tapi nomor 3 yang ditanyakan berapa jumlah obat yang tersisa setelah 8 jam pemberian misalnya gitu. Berarti jangan lupa nanti menghitung dulu C8-nya dulu berapa. Jangan langsung memasukkan yang angka atasnya. Kebetulan ini kan saya membuatnya angka soal 3 sama angka soal nomor 2 kan sama-sama setelah 5 jam. Nanti kalau misalnya angkanya beda, dicari dulu nilai C-nya berapa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Terus kalau yang nomor 4, pertanyaannya adalah jika nilai ambang efek obat adalah 5 mikrogram per mili, kapan penyuntikan berikutnya itu diberikan. Jadi di sini itu kita mencari nilai T-nya, di mana nilai C-nya itu adalah 5 mikrogram per mili. Nah, nanti ketika ketemu nilai T-nya itu berapa, berarti nilai T itu adalah batas waktu kapan kita harus memberikan penyuntikan selanjutnya. Rumusnya masih sama. Mau pakai nilai yang ini, rumus yang ini, atau mau pakai yang len juga boleh. Jadi tergantung len CT-nya berapa. Berarti len 5. C0-nya kan 100, berarti len 100. K-nya 0,15 akan ketemu nilai T. Nah, T-nya berapa? Sudah ketemu nilai T-nya berapa? 19,9. 19, ya, atau dibulatkan 20 jam. Jadi setelah pemberian pertama, kita harus memberikan sesi selanjutnya adalah setelah 20 jam. Nah, tapi kadang kalau misalnya di prakteknya, pemberian setelah 20 jam itu kan sulit ya kan, biasanya per 6 jam, 8 jam, 12 jam, atau 24 jam seperti itu. Nanti kalau yang ini tinggal di ini kan saja, kalau di prakteknya biasanya langsung dibuat misalnya per 24 jam gitu. Tapi kalau kita belajar ya kita belajar yang sesuai hitungan dulu itu 20 jam. Lalu untuk yang terakhir ini kan sama kayak yang apa dulu kan? Maaf Bu, wah ini screen-nya hitam, nggak terlihat. Sebentar. Sekarang udah kelihatan? Masih hitam deh? Belum. Masih Oh, hitam. belum. Masih hitam. Nah, kayak saya stop share screen dulu. Oh, ini kelihatan nggak, Dek? Kelihatan, Bu. Oke, tadi
Bentar. Error. Oke, itu untuk poin 1 sampai 4. Tinggal yang nomor terakhir itu yang seperti yang sebelumnya itu deh, yang itu kan yang diminta adalah untuk mengeliminasi 97% obat. Cuman di sini kita tidak menggunakan perumpamaan 1000 lagi. Kalian ada kuliah lagi nggak habis ini? Nanti jam 1, Bu. Oke. Untuk yang terakhir ya, ini kan 97% tereliminasi. Yang tersisa kan berarti tinggal 3% ya. Bisa juga belum hitung. Tadi dosisnya itu kan yang diberikan dosis awal 125 mg. Kalau 3%-nya 3%-nya dari 125 mg berapa? Tiga 3,75. 3,75 mg. Oke. Ini adalah C. C0-nya kita anggap bukan C deh. D. D0-nya adalah 125 mg. Ini kita bisa menggunakan rumus nilai K-nya tadi adalah 0,15 jam. Pakai rumus D sama dengan D0 min K kali T. D-nya berapa? 3,75. D0 ln 3,75 125 ini T. Ln 3,75 adalah 1,32. Kalau ln 125 ln 125 4,8. 4,8. Kita tinggal pindah ya. 4,8 dikurangin 1,3. 3,506. 3,5. 506. 3,5 kita C ya. Berarti T-nya 3,5 dibagi 0,15. Jadi berapa? 23,3. 23,3 jam. Jadi obat itu akan tereliminasi 97% dari dosis awal yang diberikan, yaitu setelah pemberian 23,3 jam. Jadi setelah 23,3 jam, obatnya itu jumlahnya cuma sekitar 3,75 mg yang tertinggal di dalam tubuh. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, saya review sedikit ya. Jadi kalau misalnya nanti sudah ada persamaannya, CT sama dengan angkanya berapa dan lain sebagainya, K pasti langsung ketemu. Karena persamaan CT itu kan mengandung nilai K. Nah, kalau nilai K sudah ketemu, pasti kita bisa akan menghitung nilai waktu paruhnya berapa. Nah, nanti kalau misalnya di soal itu juga sudah disebutkan misalnya dosis yang diberikan
berapa miligram, atau misalnya miligram per kilogram berat badan pasien sekian gitu. Berarti itu adalah dosis pemberiannya. Dosis pemberiannya di situ sudah diketahui, kita bisa menghitung nilai VD karena di situ kan tadi dapat dosis IV-nya berapa, tinggal dimasukkan. Nilai C0-nya bisa kita dapatkan dari persamaannya, karena persamaannya juga mengandung nilai C0. Nilai VD nanti akan menghitung, perhatikan juga terkait satuannya, nanti bisa mili ataupun liter. Nah, nanti langsung masuk ke clearance. Clearance tinggal K dikalikan VD. Kalau misalnya satuannya liter per jam, masukkan nilai clearance-nya yang liter. Itu untuk yang menghitung nilai parameter farmakogenetik. Kalau persamaannya sudah diketahui, itu udah enak. Seperti itu. Tergantung nanti tinggal bawahnya tadi yang ditanyakan apa. Konsentrasi setelah 5 jam, 6 jam, 7 jam, dan seterusnya. Yang B tadi itu adalah kadar ya Dek ya, perhatikan. Yang B itu kadar obat setelah 5 jam penyuntikan. Sedangkan yang C itu adalah jumlah obat yang tersisa di dalam tubuh setelah 5 jam. Jadi berbeda. Nah, bisa pakai rumus VD, tapi tinggal C0-nya ini bukan C0, tapi C-nya adalah C 5 jam atau sekian jam sesuai pertanyaannya setelah diberikan. Ya tinggal diganti. Kalau belum ada, nanti dicari dulu pakai rumus yang persamaannya itu bisa, atau masuk rumus Tuhan juga bisa. Nanti akan ketemu jumlah dosis obat atau jumlah obat yang tersisa di dalam tubuh berapa. Nah, kalau untuk melihat kapan penyuntikannya itu diberikan, itu yang tadi kan kalau misalnya IV kan bentuknya gini, misalnya dia berefek setelah 5 jam. Dia minimum efeknya 5 mikrogramnya di sini. Berarti kan range waktunya dari C0 sampai sini. Berarti tinggal masuk ke persamaan rumusnya. Nanti akan ketemu nilai T-nya berapa. Nanti berarti di sini disuntik lagi. Gitu. Jadi ini ada materinya tersendiri nanti untuk infus berulang. Oke, untuk selanjutnya yang terakhir untuk tereliminasi berarti yang kita cari itu kan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeliminasi 97% obat. Berarti sama aja yang tersisa di dalam tubuh itu tinggal 3%-nya. Nah, 3%-nya dari jumlah awal itu berapa? Dihitung dulu, nanti langsung masuk rumus yang semula lagi. Nanti akan ketemu nilai T-nya berapa. Gitu, sampai sini aja yang mau ditanyakan dulu. Masih bingung? Untuk materi kompartemen 1 IV data darah udah selesai sampai sini. Nanti mungkin tinggal latihan-latihan lagi. Latihannya nanti saya tambahkan di akhir aja. Kalau materi yang 2 lagi sudah disampaikan. Sudah nggak ada pertanyaan? 12 ternyata. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan kuliah untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Selamat siang dan selamat melanjutkan kuliah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.